Oh, Satu oke. jam nggak apa-apa lah, 1 jam lewat. Iya, iya, oke. Oke, langsung kita mulai ya. Banyuma siap ya, Banyuma? Udah siap. Ah, sebentar dulu, ku apa dulu, kayak mana caranya ya? Ku live-kan dulu di tempat. Oh iya, silakan. Bang Handi, Siap. supaya edukasinya kena, kita cari topik yang kenanya kepada dua pengajaran. Misalnya pencipta langit dan bumi itu maha besar, gitu, Oh iya, betul. atau maha tinggi, gitu kan. Kan ada dalam pengajaran agama terdahulu yang mengklaim dirinya sebagai agama langit kan mengajarkan demikian. Iya, betul. Ya, Nanti kita betul, setuju Bang. Setuju. nanti topiknya itu aja dah. Maksudnya siapakah pencipta langit dan bumi itu, apa ya, gitu aja sih. Tuhan maha besar, gitu. Iya, betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang pada sore hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan jadwal, molor sedikit 10 menit nggak apa-apa. Tolong dong di mute dulu. Sore ini berdiskusi antara Julkipil Mabas dengan anak Batak. Topik kita hari ini adalah supaya ada keseimbangan tanya jawab. Siapa sih pencipta alam semesta? Apakah dia maha suci, maha tinggi, maha segalanya, maha pencipta? Nah, diterangkan dengan Banyuma sesuai dengan Al-Quran, dijelaskan juga oleh anak Batak sesuai dengan Bible. Nggak usah pakai timer, cukup saling menghormati saja, dan kita diskusi akademik, ilmiah, beradab, dan tidak menyerang personal, apalagi menyerang sesembahan masing-masing. Itu kira-kira untuk memulai. Karena anak Batak masih mempersiapkan live-nya, silakan Bang Juma dulu opening statement. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selamat sore. Salam kenal buat saudara anak Batak ya manggilnya ya. Salam kenal dari saya, Bang. Saya Sumah dari Kota Makassar. Jadi tema kita pada hari ini sebagai insan yang bertuhan, Islam, Kristen, tentu kemudian memiliki konsep yang sama di dalam pemahaman terhadap dalil yang ada di dalam kitab yang masing-masing kita anggap sebagai kitab suci. Berbicara mengenai Tuhan, di dalam pemahaman kami umat Islam, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nisa ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi, lagi maha besar. Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwa bagi Allah ketinggian secara mutlak dalam segala hal. Tinggi dari sisi esensi, kemampuan, kekuasaan, dan begitupun ketika dikatakan Allah itu aliyan khabira, Allah itu maha besar, tidak ada yang lebih besar daripadanya dari segala aspek. Tidak ada yang lebih dahsyat, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung darinya. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran pun diterangkan, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'f. Kuwah. Jadi di situ dikatakan kuwah. Itu merujuk kepada sesuatu yang tidak ada padanya kelemahan. Summa ja'ala min ba'di kuwah da'fan wa syaibata yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi esensi yang kami sembah diterangkan oleh kitab suci kami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu
membuat manusia yang lemah menjadi kuat. Kemudian mampu mengembalikan manusia yang kuat itu menjadi lemah. Nah, tentu ini hanya ada pada diri esensi yang maha besar. Mampu menjadikan sesuatu, menyebabkan sesuatu. Inilah dia yang kami sembah. Oleh karena itulah kemudian tema ini harus seirama daripada pembahasan dari sisi keyakinan dari saudara anak Batak, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu pasti maha besar dan mustahil dia kecil. Demikian sementara. Oke, demikian paparan dari Gurunda tentang esensi Allah yang maha besar dalam pandangan keimanan Islam. Tentu dari anak mata saudaraku juga memiliki pandangan sesuai dengan kitab saudara. Silakan, saya persilakan anak mata. Oke, terima kasih. Pertama-tama aku ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengundang aku, karena memang ini yang aku tunggu-tunggu udah lama. Lagi masing-masing kita punya hak untuk siar agama kita. Nah, kami juga orang Kristen ingin menyiarkan agama lewat YouTube ini. Dan satu yang memang aku selalu gadang-gadang, marilah kita berbeda, berdiskusi tanpa menimbulkan sakit hati, tanpa menyindir-nyindir berlebihan. Kalau sesuai fakta itu, oke. Aku akan menjelaskan esensi Allah dalam iman kekristenan. Pertama-tama, kita ini manusia biasa yang mengaku ada Tuhan. Tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyaksikan apa yang terjadi di masa lampau. Kita hanya orang Indonesia biasa yang masih percaya dengan pikiran bahwa Tuhan itu ada. Oh, ada rupanya Tuhan itu ya? Ada. Kita tanya sama orang, kau percaya enggak kau Tuhan? Percaya. Kalau orang Indonesia masih percaya ada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada orang yang tidak percaya Tuhan? Banyak. Banyak orang tidak percaya dia ada Tuhan. Nah, sebagai orang Indonesia yang percaya ada Tuhan, kita harus menyelidiki sumber-sumber yang pertama yang mengatakan Tuhan itu ada. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau kami orang Kristen di Indonesia, kami pada awalnya tidak menyelidikinya. Ada orang yang memberitahu, anak Batak, ini Tuhan ada, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, katanya. Akhirnya dari pendengaran itu, anak Batak jadi beriman. Setelah anak Batak beriman, anak Batak mempelajari sumber-sumber yang memperkenalkan Allah itu tadi. Orang yang memperkenalkan Tuhan itu kepada saya, sumbernya diambil dari Alkitab. Dan saya pelajarilah Alkitab itu, barulah saya ketahui. Nah, apa yang saya ketahui dari Alkitab itu? Saya menemukan satu peradaban. Peradaban tertua yang sesuai dengan fakta sejarah yang diakui dunia dan diakui 70% lebih masyarakat di dunia, yaitu peradaban Yahudi. Peradaban Yahudi inilah yang pertama sekali mengakui bahwa Tuhan itu ada. Nah, kita ke situ dulu. Bukan orang Indonesia yang pertama sekali membuktikan dan mengakui Tuhan itu ada, Yahudi. Itu dimulai ketika mereka bisa terlepas dari perbudakan di Mesir. Tuhan yang memang ada ini melepaskan mereka dengan melakukan tanda yang dunia tercengang. Penguasa dunia saat itu adalah Raja Mesir yang dikenal dengan Firaun. Apa yang dikatakan Firaun akan dilakukan seluruh, ada markorok-korok, kawan-kawan, ada markorok-korok. Ada seperti keruk-keruk katanya kayak gitu. Ya, ya sebentar lagi ya, sekitar 2 menit lagi aku selesaikan. Peradaban yang tertua ini menyatakan bahwa Mesir adalah negara yang mengakui bahwa manusia ini ada di dunia dan mereka yang memerintah. Raja Firaun memerintah seluruh dunia pada masa itu. Dan mereka sedang memperbudak peradaban tertua ini
Dan terbukti Raja Mesir yang memang menguasai dunia ini membuktikan kalau Allah yang melindungi peradaban tertua ini ada. Raja Firaun mengakui dia ada Allah. Allah Israel katanya ada. Artinya anak Batak percaya bahwa Allah yang ada itu, yang diceritakan orang sama aku, yang diceritakan orang sama orang Kristen di Indonesia ini adalah Allah Israel. Nah, adalah Allah Israel. Nah, oleh karena itu, aku ingin memberitahu, Allah yang kami percayai itu adalah Allah Israel. Tidak lebih dari itu. Karena banyak setan yang mengaku sebagai Tuhan. Tetapi begitu banyaknya pun setan yang mengaku sebagai Tuhan, Tuhan yang dipercayai anak Batak itu adalah Tuhannya Israel. Tidak lebih dari itu. Kalau mau menyelidikinya, tanya aja sama orang Yahudi atau sama Israel. Karena aku hanya menyembah Tuhannya orang Israel. Sebagai orang Kristen. Dan itulah yang dilakukan orang Kristen. Sampai saat ini. Nah, Tuhannya orang Israel itu jelas sekali dikatakan adalah roh. Bukan apa-apa. Nah, tentu saja kalau ada Tuhan yang lain yang diakui oleh suku-suku yang lain, kalau bukan roh berarti bukan Tuhannya orang Israel, bukan. Karena Tuhannya orang Israel adalah roh. Aku tidak ingin berbicara dulu tentang agama siapapun. Nah, roh yang adalah Tuhannya orang Israel ini, itulah yang menjadi manusia. Kami menyebutnya Yesus Kristus. Karena sebelum Tuhannya Israel yang menjadi roh ini, sebelum dia menjadi manusia, ratusan tahun, sudah diberitahukan para nabi-nabi yang ada di Israel bahwa Allah akan menjadi manusia. Nah, ketika Allahnya Israel ini menjadi manusia, barulah kami mengenalnya. Oh, ternyata memang betul ada Allahnya Israel pernah jadi manusia. Nah, saya kira itu aja dulu yang aku sampaikan dalam pembukaan ini. Kami percaya ada Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang lain. Tuhannya orang Israel. Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub, bukan Allahnya yang lain. Itulah Allah yang kami percayai ada, dan itulah Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan yang pernah menjadi manusia. Ya gitu ya, terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak Batak yang sudah memberikan paparan ya untuk pada kesempatan diskusi sore hari ini. Untuk selanjutnya silakan Bang Zuma untuk memberikan satu sanggahan. Monggo. Bang Juma ke mute itu, dibuka mute-nya dulu. Bang Zuma. Oke, Ke-mute ya. sorry. Maaf. Jadi sangat menarik kemudian apa yang saudara kita paparkan tentang sembahannya, yang mana dikatakan bahwa Tuhannya itu adalah Tuhannya Bani Israel, namun kemudian Tuhannya Bani Israel yang maha besar itu kok tiba-tiba menjadi maha kecil, menjadi manusia gitu ya. Itu makanya tadi saya mengajak saudara kita ini untuk membahas Tuhan itu maha besar. Kalau di dalam pengajaran kita umat Islam, kami umat Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi itu jelas adalah Tuhan yang pertama kali menyatakan diri kepada nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itulah kemudian umat Islam itu tidak mengenal sembahan ya selain daripada pencipta langit dan bumi. Dialah yang kemudian menyatakan diri kepada para nabi. Nah, pernyataan daripada Al-Quran, salah satunya di ayat misalnya dalam surah An-Nisa ya, kita ambil di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Ya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini yang kemudian kami pahami. Oleh karena tidak ada Tuhan selain Dia, di mana Tuhan ini adalah gaib. Gaib dalam arti kata ada, wajibul wujud, wajib ada, tapi karena dia maha besar, maka makhluk sekecil manusia itu tak mampu kemudian untuk melihatnya.
Karena Allah itu maha besar. Kalau di dalam pemahaman kami umat Islam, dunia ini hanya laksana cincin di padang pasir dibandingkan dengan langit yang ada di atas kepala kita. Sementara di atas langit itu masih ada langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Dan gabungan antara bumi dan langit pertama, kalau dibandingkan dengan langit kedua, langit pertama digabung dengan langit pertama digabung dengan bumi, di hadapan langit kedua itu hanya sebesar cincin di padang pasir. Begitu juga ketika bumi digabungkan dengan langit pertama dan langit kedua, di hadapan langit ketiga, ketiga tadi ini itu hanya laksana koin di padang pasir. Begitu seterusnya sampai kepada langit ketujuh. Jadi bumi disatukan dengan bintang-bintang, bintang-bintang diselimuti langit pertama, kemudian langit pertama diselimuti langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, digabungkan ketujuh hal ini dibandingkan dengan langit ketujuh, 6 hal tadi, 7 hal tadi hanya sebesar koin di hadapan langit ketujuh. Langit ketujuh, di atasnya masih ada lagi, namanya Sidratul Muntaha. Di hadapan Sidratul Muntaha, langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan bumi beserta planet-planet yang ada di dalamnya itu, di hadapan Sidratul Muntaha, kesemuanya itu hanya sebesar cincin. Kalau misalnya bumi yang kita pijak ini, di hadapan langit pertama hanya sebesar cincin. Lalu kemudian di atas Sidratul Muntaha ada tahta Allah, ada kursi Allah. Di sana kemudian Allah bertahta. Bagaimana mungkin kemudian esensi yang begitu dahsyatnya, yang begitu besarnya turun ke bumi, yang begitu, bayangkan, langit pertama aja baginya bumi itu sebesar koin. Padang pasir yang tak berujung. Nah, mungkin kita akan mengatakan, oh, yang maha besar itu akan datang dalam rupa makhluk. Oh, nggak bisa. Kenapa? Harus ada kekuatan yang menjaga Sidratul Muntaha, kehidupan di langit ketujuh, kehidupan di langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, satu, di bumi dan planet-planet yang lain. Kalau esensi yang maha besar itu nusul menjadi manusia, wow. Coba kita lihat. Mereka yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Coba tanya Yesus, wahai Yesus, tahukah engkau kapan hari kiamat? Tidak. Ini yang dikatakan Tuhan, yang maha besar itu. Pasti bukan. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Bahwa Allah maha besar itu mustahil kemudian dia menyerupai makhluk. Alimul ghaibi wasyahadah. Al-kabirul muta'al. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Dialah yang maha besar, lagi maha tinggi. Nah, kalau dikatakan Allah itu roh, harus dipahami dulu kayak mana pemahaman orang-orang Yahudi terhadap kata ruah. Ruah itu memiliki dimensi. Dia memiliki hal yang kemudian disifati oleh makhluk. Itu ruah. Ruh sama dengan makhluk. Tidak mungkin ruh sama dengan Tuhan, nggak mungkin. Tapi kalau dibalik, Tuhan adalah roh, bisa jadi. Karena kenapa? Tuhan adalah batu, Tuhan adalah roh, Tuhan adalah api, Tuhan adalah gunung, Tuhan adalah Buddha, Tuhan adalah ini. Boleh, tergantung terhadap perspektif pemikiran agama masing-masing. Tapi kalau dikatakan roh sama dengan, maka agama apapun itu akan jujur lisannya mengatakan makhluk. Tidak ada yang berani mengatakan roh sama dengan Tuhan. Gak mungkin. Kalau dikatakan Tuhan sama dengan roh sama dengan Tuhan adalah roh, bisa jadi. Itu konsep doktrin dan dogma. Tapi kalau roh sama dengan, tidak ada yang berani mengatakan roh sama dengan Tuhan. Tak berani. Saudara, anak Batak pun saya yakin tidak berani. Kenapa? Roh itu adalah makhluk. Jin itu adalah roh. Setan itu adalah roh.
malaikat juga itu adalah roh. Semua yang gaib-gaib itu adalah roh. Sementara original teksnya tidak mengatakan begitu. Yang dikatakan di original teksnya dalam bahasa Greek, bahasa Yunani adalah pneuma hotheos. Ma makna fil lugatil Indonesia? Apa arti dalam bahasa Indonesia? Dikatakan bahwa pneuma, roh Tuhan. Roh Tuhan. Sama dengan kata bait Allah. Abdi Allah. Atau rumah Allah. Atau hamba Allah. Jadi benda, makhluk, materi yang disandarkan kepada Allah. Artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan pneuma hotheos, itu artinya roh ciptaan Tuhan. Jadi bukan roh itu adalah Tuhan. Nah, kembali kepada tema. Alimul ghaibi. Jadi yang maha mengetahui itu maha gaib. Tidak nampak dia. Yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi itu sudah final. Pencipta langit dan bumi ini gaib, roh dalam perspektif bahasa kita. Yang tak nampak itu boleh dikatakan roh, gak apa-apa. Tapi esensi yang disifati kemudian dia bukan roh, karena roh itu adalah makhluk. Namun kalau dikatakan dia gaib, boleh dikatakan roh, boleh, gak apa-apa. Tapi kalau esensinya, hakikatnya bukan roh. Kenapa dia gaib? Karena tidak ada makhluk yang bisa melihatnya. Kenapa nggak bisa melihatnya? Karena Allah itu cahaya di atas cahaya. Gak ada yang mata manusia yang bisa menatap cahaya Allah. Saya kira begitu sementara. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bang Zuma yang sudah memberikan paparan secara jelas, dan bagaimana yang disampaikan Bang Zuma insya Allah sudah didukung juga dengan dalil-dalil menurut di dalam Al-Quran. Nah, silakan untuk Bang Anak Batak ya, untuk menyanggah ataupun menjelaskan bagaimana kami pun dari Muslim, narasumber Muslim bisa lebih mengerti sesuai dengan temanya siapa Yesus dan siapa pencipta alam semesta di dalam kekristenan. Silakan Anak Batak, kalau perlu didukung juga dengan dalil supaya kita juga mendapatkan edukasi. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan Zuma tadi 100% benar menurut agama Islam. Benar itu 100% menurut agama Islam. Itu makanya aku katakan Tuhan kita itu berbeda. Apa yang dikatakan Ustadz Zuma itu benar 100% menurut agama Islam. Tetapi menurut agama Kristen tidak ada Tuhan yang seperti itu. Karena Yesus sendiri yang berkata, ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dicatat dalam Yohanes, yang mengatakan kalau Allah itu roh. Yesus sendiri yang berkata, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ustadz Zuma tahu itu di mana? Kan kayak gitu. Makanya aku bilang, Tuhan kita udah berbeda. Kalau Allah kami itu 100% roh. Yang berikutnya, siapakah Yesus itu? Kok jadi maha kecil? Seperti yang dikatakan Pak Zuma tadi. Begini saudara-saudara, mari kita rendahkan dulu hati untuk mengetahui agama orang lain. Nah, contoh teman-teman kan sudah beragama. Mari rendahkan dulu hati. Kayak mana sih agama Kristen? Nah, saya akan beritahu. Kejadian 1 ayat 1-3 sudah jelas diajarkan siapa Allah kami itu. Kami memiliki Allah yang di dalamnya ada firman dan di dalamnya ada roh. Apakah Allah kami ada 3? Tidak. Analoginya begini, saya manusia. Saya di YouTube dikenal dengan sebutan anak Batak. Di dalam anak Batak ini ada 3 pribadi yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Yang pertama, tubuh saya. Saudara-saudara kalau bertemu tatap muka dengan saya, yang saudara lihat adalah tubuh saya. Tubuh anak Batak. Di dalam tubuh anak Batak ini ada roh. Sehingga anak Batak bisa hidup. Jika roh tidak ada di dalam anak Batak ini, maka anak Batak akan sakaratul maut. Jadi mayat. Itulah pribadi yang kedua yang ada di dalam anak Batak ini. Sehingga anak Batak bisa hidup. Nah, selain tubuh dan roh, di dalam anak Batak ini juga terdiri dari jiwa.
Karena jiwa anak Batak ada dan sehat, makanya anak Batak bisa berbicara di sini. Seandainya jiwa anak Batak tidak ada, maka saya akan berada di rumah sakit jiwa. Maka saya kan langsung berada di rumah sakit jiwa. Mungkin istri saya mengantar saya ke rumah sakit jiwa. Tetapi karena di dalam anak Batak ini ada tubuh, roh, dan jiwa, makanya anak Batak bisa berbicara seperti ini. Apa anak Batak ada 3 orang? Tentu saja tidak. Anak Batak tetap 1 orang. Meskipun di dalamnya ada 3 pribadi yang bisa dibedakan. Ingat, bisa dibedakan. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan seluruh orang Indonesia percaya kalau di dalam tubuh kita ini ada jiwa dan roh. Makanya ada lagu nasional kan? Tubuh, roh, dan jiwaku katanya. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah yang kami sembah ini, Allah orang Israel ini adalah Allah yang memiliki roh dan Allah yang memiliki firman. Dan firman yang dimiliki Allah ini adalah sumber kemahakuasaannya. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun jadi. Yohanes 1. Firman menjadikan segala sesuatu. Allah kami menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala, karena di dalamnya ada firman. Seandainya di dalam Allah kami ini tidak ada firman, Allah kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan Roh Kudus. Di dalam Allah kami ini ada roh. Itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Seandainya di dalam Allah kami ini tidak ada roh, maka bagi kami itu bukan Allah. Bukan. Jadi Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang memiliki firman dan Allah yang memiliki roh. Ketiga pribadi ini bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Salah satu dari ketiga pribadi ini tidak ada, gugurlah semuanya. Nah, firman yang ada di dalam Allah ini, sebentar ya iklannya di YouTube ya. Sebentar ya Pak, maaf. Oke, udah. Firman yang ada di dalam Allah kami ini nujul menjadi manusia. Dari mana tahu anak Batak? Sebelum dia nujul ratusan tahun, kitab suci yang memberitahu. Makanya aku bilang tadi, Allah yang kami sembah itu adalah Allahnya orang Israel. Firman yang ada di dalam Allah ini telah diberitahukan para nabi-nabi yang ada di Israel. Bahwa firman itu akan menjadi manusia. Kalau kami mau mempercayai firman yang menjadi manusia ini adalah Allah, karena kami mengikuti nabi-nabi terdahulu. Siapa nama? Contoh Yesaya. Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kami mengikuti para nabi aja. Nabi kok yang mengatakan bahwa dia yang akan lahir itu disebut Allah? Nabi yang mengatakan. Kami ikut-ikutan aja dengan para nabi-nabi terdahulu. Kalau untuk menyelidiki ke langit pertama, kedua, ketujuh, nggak ada kemampuan kami, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Itulah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Sesuai dengan yang dikatakan Nabi Zakaria. Dia akan lahir di Yudea, di Bethlehem. Dan dia lahir di Bethlehem. Terbukti ketika dia lahir disembah oleh orang-orang Majus. Itulah yang kami ikuti. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus anak Batak? Dari mana dia datangnya? Roh Kudus ini adalah roh yang ada di dalam Allah itu. Dari dulu dia sudah ada. Ketika Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir, roh Tuhan menyertai dia. Itulah Roh Kudus. Ketika Allah ingin mengangkat satu raja bagi orang Israel, yaitu Saul, Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 16, roh Tuhan mendatangi raja ini sehingga dia bisa berbuat apa-apa. Roh Tuhan ada pada Daud. Yesaya 60, roh Tuhan ada pada Yesaya. Itulah Roh Kudus. Nah, jadi Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang bisa menyertai kami
melalui firman yang ada di dalamnya dan roh yang ada di dalamnya. 3 pribadi dalam satu esensi bisa dipisahkan, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itulah iman kekristenan. Nah, kalau aku boleh mengomentari iman Islam yang diberitahu oleh Ustadz Juma tadi. Aku percaya Tuhannya orang Islam itu ada, tapi bukan Tuhan kami gitu. Kalau Tuhannya orang Islam tidak bisa jadi manusia, it's okay. Karena begitu besarnya ya, kata Ustadz Juma tadi, terlalu besar Tuhannya orang Islam itu, nggak bisa jadi manusia. Setuju, nggak ada urusan dengan saya. Tetapi Tuhan kami bisa menjadi manusia. Bang Anak Batak, kalau ya, bisa Pak, dipersingkat dikit biar waktunya. Oke, 1 menit. Biar nah, bisa dibagi waktunya. Oke, 1 menit Pak. Oke, ya 1 menit lagi ya. Nah, itulah hebatnya Alkitab yang kami miliki. Kami juga diberitahu bahwa akan ada setan yang menyamar menjadi Tuhan. Saya tidak akan menuduh, tidak. Tetapi kami mengenal Allah yang kami sembah. Dan nabi-nabi palsu diberitakan di dalam kitab suci kami. Makanya kami bisa membedakan, oh ternyata ini Tuhan mereka toh. Iya, oh berarti ya udah kita hormati aja, itu Tuhan mereka. Tetapi Tuhan kita itu berbeda ya, iya. Nah, artinya Tuhan kita berbeda. Mari kita hidup bersama. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik. Nah, terima kasih. Langsung disangka saja Bang. Oke. Jadi Al-Quran itu jelas mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan yang benar itu ketika menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan. Nah, mesti kemudian kalau dia mau menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia. Nanti ujung-ujungnya ketika dia ingin menyelamatkan monyet, dia harus jadi, nggak bisa. Tuhan yang benar itu maha besar. Tuhan maha besar ketika ingin menyelamatkan, dia tinggal mengutus utusannya. Makanya semua utusan ketika dia datang, mengajarkan dirinya sebagai utusan. Tidak ada di atas muka bumi ini utusan Tuhan tidak ngaku sebagai utusan. Dan tidak ada di atas muka bumi ini Tuhan mengaku utusan. Nggak ada. Kecuali Tuhan yang dilantik. Kecuali makhluk yang dilantik menjadi Tuhan. Yeremia 55 nomor Yesaya 55 nomor 11 pun menerangkan seperti itu. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, dia cukup berkata, dia tidak mesti kemudian merendahkan dirinya, menghilangkan dirinya sebagai yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Mazmur 33 nomor 9. Ketika dia menghendaki sesuatu, cukup dia memerintahkan A jadi A, B jadi B. Itu baru namanya Tuhan. Kalau ada Tuhan yang kemudian tidak bisa berlaku apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan kedatangannya bukan atas kehendak dirinya sendiri, berkata-kata pun bukan atas dirinya sendiri, itu bukan Tuhan. Itu makhluk yang dipaksakan menjadi Tuhan. Ada datanya itu. Dan saya bisa buktikan. Nah, kemudian ketika Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, nyata dikatakan oleh Allah, dialah yang mengutus para nabi, dialah yang kemudian mengajarkan kepada nabi, wa ma arsalna qablaka bil mursalin illa innahum la yuquluna at-ta'ah wa yamsuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh makan dan makan. Mereka memakan makanan dan kemudian mereka berjalan-jalan di tempat yang ramai. Jadi rasul itu diutus emang. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana yakula. Jelas bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel yang kemudian nanti namanya digantikan menjadi nama nama Yunani, itu adalah sosok utusan Tuhan yang kemudian dituhankan. Al-Quran menerangkan sangat jelas bahwa setiap kemudian ada nabi yang diutus kepada Bani Israel selalu diolok-olok. Musa diolok, Abraham diolok, Daud diolok, semua termasuk Yesus pun diolok. Malah yang paling sadis olokannya itu jatuhnya kepada Yesus.
dia dianggap manusia terkutuk. Penghinaan demi penghinaan kemudian diaminkan oleh saudara Kristen. Nah, kembali kepada konsep ketuhanan. Dzalika bi anna Allahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunil batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya pencipta langit dan bumi, dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ketika kemudian dikatakan Tuhan kita berbeda, jelas kita berbeda. Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus yang sama. Tapi Tuhan Anda dengan Tuhan kami berbeda. Tuhannya Yesus dan Tuhannya saudara Bata berbeda pasti. Yesus menerangkan, masih terekam di dalam catatan yang ada dalam kitab saudara, Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Apa yang diterangkan oleh Yesus? Menurut catatan pewarta Yohanes. Kamu kenal aku, kata Yesus. Kamu tahu asalku, kata Yesus. Kamu ngerti dari mana aku ini datang. Tapi sungguh kamu tidak kenal dia yang telah mengutus aku. Saking tidak kenalnya engkau terhadap esensi yang mengutus aku, engkau mempersamakan dia dengan aku. Itu pernyataan logika. Lalu kemudian di nomor 29-nya, di dalam Yohanes 7 dikatakan, aku kenal dia yang mengutus aku, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Yesus utusan, yang kemudian dilantik menjadi Tuhan, berdasarkan Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi Yesus manusia, yang kemudian dilantik oleh gereja, untuk menjadi Tuhannya umat Kristen. Anda mengatakan 3 pribadi. Bagaimana mungkin kemudian tubuh Anda analogikan dengan pencipta langit dan bumi? Roh Anda bukan pribadi baru. Jasad Anda juga bukan pribadi yang terpisah. Kalau jasad dan roh Anda berpisah, jasad Anda disebut sebagai mayat, roh Anda disebut sebagai apa? Roh. Dia bukan lagi manusia. Jadi kalau penamaan, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Kalau cuma 3 nama Anda, yang satunya anak bata, yang satunya ini, yang satunya ini, tapi pada dasarnya fisiknya tidak pernah berubah. Cuman panggilannya orang aja yang berubah. Tapi bagaimana dengan Yesus? Dengan esensi yang Anda katakan roh. Katanya Tuhan Anda roh. Tapi yang datang di kandung Maria, jasad manusia. Bahkan diterangkan di dalam Roma 1 nomor 3, bahwa Yesus Tuhan Anda itu terbentuk dari siapa? Dari benih Daud. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan dari spermato Daud. Jadi Yesus berasal dari sperma Daud. Jadi kalau Anda mengatakan 3 pribadi, 1 esensi, itu namanya doktrin. Itu namanya dogma. Mencoba untuk mengebiri otak agar menganggap sesuatu yang 3 itu 1. Apa buktinya? Yohanes 8 nomor 18 nomor 19. Cukup 2 saksi itu sudah sah menurut Yesus. Siapa 2 ini? Kata Yesus. Aku dan juga Bapakku yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus dan Bapak itu 2. Bukan 1. Nggak boleh dipaksa kemudian. Makanya kalau misalnya Anda mengatakan, Tuhan kami itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Nabi mana yang mengajarkan seperti itu? Oh ada di Yeremia, di Yeremia 9, Yesaya 9 nomor 6. Tunggu dulu. Anak yang lahir itu sudah lahir atau akan lahir? Sudah lahir atau baru akan lahir? Akan lahir. Lalu bagaimana dengan praktis Yudaisme memahami dalil itu? Ternyata yang mereka maksud di situ itu bukan nubuat. Itu adalah cerita kisah Hezekia, raja yang dijanjikan kepada mereka. Jadi teman-teman Kristen menganggap kitabnya orang, mengambil kitabnya orang, mencocok-cocokkan dengan konsep Romawi. Supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu ada pada diri Kristen. Sorry, saya katakan Yesus tidak pernah menjadi raja. Yesus tidak pernah menjadi raja damai. Yesus tidak pernah menjadi raja yang kekal. Apa buktinya? Mari kita lihat. Yakobus 1 nomor 3. Nomor 13. Ini baru satu dalil untuk mementahkan apa yang Anda pahami. Tapi itu hak Anda. Tuhan kita memang berbeda. Itu pasti. Anda menuhankan makhluk, kami menuhankan Khalik, pencipta. Yakobus 1 nomor 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sementara Yesus
Di kitab Anda itu santer sekali sering dicobai oleh iblis. Matius 4 nomor 1, Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai iblis di padang gurun. Yesus bukan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami itu 3 pribadi, yang benar adalah Tuhan saudara anak bata itu 3. Satu hakikatnya roh, yang satu hakikatnya manusia, yang satu hakikatnya burung merpati. Kenapa burung merpati? Konsili Nicea tahun 325 mengatakan Yesus 100%, 381 mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti Roh Kudus sama dengan 100% Tuhan, 100% burung merpati. Berbahagialah mereka yang jualan burung merpati. Jadi jelas sekali sahabatku. Ketika Anda mengatakan setan juga menyamar Tuhan, tunjukkan dalilnya. Saya tunggu. Kalau ada dalil di perjanjian lama atau perjanjian baru sekalipun, Anda menang hari ini. Anda boleh menyebarkan Zuma itu kala debat. Tunjukkan kepada saya bahwa setan bisa menyamar menjadi Tuhan. Tunjukkan dalilnya. Atau ini cuma akal-akalan saja. Karena ingin menghujat kepada sembahan-sembahan di luar daripada agama Kristen. Yang benar dalilnya itu adalah iblis pun bisa menyamar menjadi makhluk yang memancarkan sinar. Nah, itu yang benar. Bukan menjadi malaikat terang, tidak, tapi makhluk yang yang menyebarkan atau memberikan cahaya atau sinar. Itu yang benar. Nah, sekarang begini, terakhir dari saya sebelum kita masuk ke sisi berikutnya. Ketika Yesus mengatakan waspada, Yesus mengatakan waspada kepada siapa? Waspada kepada ahli kitab. Waspada kepada orang-orang Farisi. Waspada kepada mereka yang duduk di tengah-tengah pengajaran Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 bahwa antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Maksudnya dari tengah-tengah Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian dikatakan lagi bahwa waspadalah kepada orang yang menyamar. Menyamar seperti apa? Menyamar seperti Bani Israel. Siapa agama yang menyamar seperti Bani Israel? Islamkah? Atau? Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang satu-satunya pendiri agama yang mengaku bapak di dalam Yesus Kristus itu hanya Paulus. Lalu kemudian Kristen berdiri, penyembahannya, ibadahnya, dan apapun itu yang ada pada tubuh Kristen, semua berdasarkan atas keinginan Paulus. Tunjukkan satu yang berasal dari Kristen yang tidak berasal dari keinginan Paulus. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ustadz Zuma. Silakan untuk anak Batak dibuktikan dalil-dalilnya yang diminta Bang Zuma atau dasar-dasar bagaimana bisa menyanggah pernyataan dari Bang Zuma dan dalil-dalil dari Bang Zuma. Silakan dilanjut untuk anak Batak. Oke, terima kasih. Nah, sedikit berlebihan, tetapi nggak apa-apa ya. Ini masih dalam koridor diskusi. Sorry ya Pak Polisi ya, ini diskusi. Oke. Nah, itulah perbedaan kita. Sudah kubilang tadi. Kalau aku mengatakan Allah kami itu adalah roh, Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24. Yesus sendiri yang mengatakan, kami hanya orang yang mendengar. Kami tidak pernah menyelidiki itu ke langit, tidak. Sampai ke langit ke-7, tidak. Allah itu adalah roh, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan zat, maaf. Allah kami itu roh. Kalau kalian mengatakan roh itu ciptaan, silakan. Tetapi Allah kami itu adalah roh, bukan zat. Kalau Allah kalian kan zat. Sementara aku lihat di KBBI, zat itu apa? Saya jadi tidak enak kan menyebutkan kan? Allah kalian itu zat, silakan nikmati Allahmu yang adalah zat itu. Tetapi Allah kami adalah roh. Nah, begitu banyak Ustadz Zuma tadi mengambil dalil-dalil dari Alkitab. Aku seakan-akan percaya kalau Bang Zuma ini sudah mengerti Alkitab. Kalau Bang Zuma mengerti Alkitab, maka Bang Zuma akan menemukan kalau setan menyamar jadi Tuhan. Bang Zuma tidak percaya, biar kubuktikan. Setan menyamar jadi Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 4. Jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa,
tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat yang berbuat dosa itu adalah iblis, rajanya setan. Setelah dia berdosa, memberontak terhadap Allah di surga, dia dicampakkan ke bumi, rumahnya adalah gua. Sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4. Dan dia selalu menyesatkan dunia. Sehingga malaikat atau esensi yang mengaku dia malaikat yang ada di dalam gua itu adalah setan. Sementara saya melihat, sorry Pak Polisi, sementara saya melihat dalam sirah Nabawiyah, malaikat ditemui malaikat yang di dalam gua menemui Muhammad. Bukankah Muhammad menurut Alkitab bertemu dengan setan? Itu Alkitab yang mengatakan, bukan saya. 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat yang ada di dalam gua itu adalah setan. Dalam sirah Nabawiyah, Sahih Bukhari 3, dikisahkan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tahanut atau ibadah di malam hari selama beberapa hari. Dia menyendiri pada malam hari di dalam gua. Lalu sesosok roh menjumpai dia dengan berkata, "Iqra." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tidak bisa baca." Demikian juga kedua kalinya, malaikat yang ada di dalam gua ini mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra." Bisa ditunjukkan apanya? Apa tadi? Sahih Bukhari 3. Sahih Bukhari 3. Atau sirah Nabawiyah sama aja. Sahih Bukhari 3. Oke, bisa aku lanjut? Enggak, begini sebentar. Mohon ditunjukkan di share screen karena Sahih Bukhari 3. Jangan sampai begini ya. Ya. Sebentar Anak Bata, saya luruskan karena di situ gua yang di dalam Alkitab apakah ada hubungannya dengan gua Rasulullah yang Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali. Jadi jangan sampai kesalahpahaman bisa menjadi sebuah framing itu. Kalau ditunjukkan dalilnya bagaimana itu bisa ditunjukkan sama Bang Zuma dan diluruskan teman-teman Anda. Ya, Sahih Bukhari 3, silakan tampilkan Sahih Bukhari 3 atau sirah Nabawiyah. Enggak, Pak. Kalau Anak Bata bisa menunjukkan gitu loh. Silakan moderator tampilkan share screen gitu kan. Jadi aku bukunya ada dan yang di dalam buku itu udah aku simpan di otakku. Silakan tampilkan Sahih Bukhari 3. Oke, gini aja. Lanjut dulu nanti biar dibantah diluruskan Bang Zuma. Silakan lanjut dulu. Ya, dalilnya ada dalam Sahih Bukhari 3 dan sirah Nabawiyah. Oke ya, yang 2 itu. Silakan buka dulu sekarang sambil aku berbicara dulu. Silakan buka apakah mulutku ini mengatakan yang salah. Ya, oke. Apa gini saja Anak Bata biar nggak panjang-panjang, ada seperti itu langsung dibantah tapi secara 11 menit tadi. Nah, ini tak hitung. 11 menit Anda masih ada waktu 5 menit lagi. Tak hitung. Gini maksudnya gini loh. Kalau ada data kan apa disangka ada Sahih Bukhari 3. Oke, Sahih Bukhari 3 silakan moderator tampilkan. Tapi Sahih Bukhari 3 tidak pernah diajarkan di masjid. Tidak pernah di pesantren. Iya, aku akui karena ini udah aku tanya langsung ke pesantren. Kenapa? Ini berbahaya. Coba saya lanjutkan lagi kisahnya dalam Sahih Bukhari 3 atau dalam sirah Nabawiyah. Nah, kali ketiga roh yang mengaku malaikat yang ada di dalam gua ini mendekap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ketiga kalinya, baca. Rasulullah berkata, aku tidak bisa baca. Lalu malaikat itu melepaskan dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang gelisah pulang ke rumah. Apa yang dikatakannya kepada Khadijah, istrinya? Aku risau dengan apa yang aku alami saat aku bersemedi di gua itu, katanya, bertahanus. Lalu Khadijah berkata, jangan kau gelisah wahai Rasulullah. Karena kau adalah orang yang bersilaturahim. Nah, setelah dia bercerita kepada istrinya, lalu dia pergi menjumpai orang pintar yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Dan lagi di dalam sirah Nabawiyah itu dikisahkan, Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, wahai putra pamanku, coba dengarkan apa yang akan diceritakan anak saudaramu ini. Lalu Waraqah bertanya kepada Muhammad, apa yang kau alami?
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dialaminya. Lalu Warokah bin Naufal, pendeta, pada saat itu mengatakan, yang kau jumpai itu adalah namus. Ini tidak pernah diajarkan di masjid. Bisa bubar itu jemaat. Yang ditemui Muhammad di dalam gua Hiro adalah namus menurut Warokah bin Naufal. Dialah yang pertama sekali menobatkan kenabian Muhammad. Itu bisa dibaca dalam Sahih Bukhari 3 dan Sirah Nabawiyah. Tidak pernah diajarkan di masjid. Untuk itulah anak Bata hadir di YouTube untuk memberikan edukasi. Menurut Warokah bin Naufal, yang bertemu dengan Muhammad adalah namus. Apa itu namus? Sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4, karena dia orang Nasrani. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat yang ada di dalam gua ini disebut namus karena ini adalah rajanya setan. Makanya kami orang Kristen percaya ada setan yang mengaku Tuhan. Itulah yang bertemu dengan Muhammad. Silakan bantah. Itu tertulis di dalam Sirah Nabawiyah dan ada dalam Sahih Bukhari 3. Jangan harap ini pernah diajarkan di masjid. Tidak pernah. Yang diajarkan di masjid adalah malaikat Jibril. Tetapi dalam Sahih Bukhari 3 dan Sirah Nabawiyah, sebenarnya Warokah mengatakan kalau ini adalah namus. Dan menurut orang Nasrani, namus itu adalah setan. Kenapa harus diganti? Namus aja. Kenapa harus diganti dengan Jibril? Silakan dibantah. Kalau ditunjukkan langsung bisa enggak itu? Silakan. Karena yang membawakan anak Batak, apa hadisnya kan? Jadi anak Batak tunjukkan, karena anak Batak menunjukkan korelasinya dengan di dalam Alkitab gitu loh. Apa yang ditanya adalah Warokah bin Naufal. Alkitab gitu loh. Yang mengatakan di dalam sirah itu adalah Warokah bin Naufal. Yang mengatakan di dalam sirah itu adalah Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal adalah orang Nasrani. Warokah bin Naufal. Biar bang, nggak apa-apa. Biar dia buat dulu. Coba tampilkan dulu dong. Sahih Bukhari 3. Lanjut. Masih ada waktu. Nggak apa-apa. Biarin aja. Moderator silakan tampilkan Sahih Bukhari 3 atau Sirah Nabawiyah, kisah 25 Nabi. Silakan moderator. Sahih Bukhari 3. Lanjut saja nanti biar diluruskan Bang Zuma. Masih ada waktu 1,5 menit lagi. Oke, terima kasih. Kalau yang ditanyakannya adalah orang Arab, tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi ketika dia bertanya kepada pendeta Nasrani, Warokah bin Naufal, sehingga bisa dikolaborasikan. Seandainya Muhammad dan Khadijah menanyakan kepada orang Arab, atau orang Islam atau orang Hindu, tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Ketika Muhammad dan Khadijah menanyakannya kepada pendeta, tentu saja berhubungan dengan Alkitab. Karena pendeta itu kitab sucinya Alkitab Nasrani. Nah, itu tidak bisa dibantah. Sehingga kuatlah iman orang Kristen. Oh, ya udahlah kita hormati aja lah. Ternyata Tuhannya mereka adalah seperti itu. Nah, itulah makanya aku katakan tadi Tuhan kita berbeda. Mari kita saling menghormati. Tapi ini memang diskusi. Nah, demikian juga di dalam kitab para nabi. Dalam Yeremia 23 ayat 15. Allah berkata, nabi palsu akan diracun. Yeremia 23 ayat 15. Ciri-ciri nabi palsu itu akan diracun. Sementara saya pernah membaca di dalam satu sirah juga, di dalam satu hadis. Bahwa Muhammad itu pernah diracun. Saya tidak mengatakannya mati. Tetapi Muhammad itu pernah diracun, sehingga sahlah dalam iman kekristenan. Kalau Muhammad itu adalah nabi palsu menurut Alkitab, dan Tuhannya orang Islam itu adalah setan yang menyamar menjadi Tuhan. Dengan 2 dalil tadi. Yang pertama 2 Petrus 2 ayat 4, dikolaborasikan dengan Sirah Nabawiyah dan Sahih Bukhari 3. Dan dalam Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun, dan Muhammad pernah mengalaminya. Bukan masalah mati atau sembuh. Pernah mengalaminya. Karena nabi-nabi orang Israel tidak pernah diracun. Kenapa tidak pernah diracun? Karena Allah sendiri telah memberitahu melalui kitab Yeremia, nabi palsu itu ciri-cirinya akan kena racun. Nah, untuk itu dulu yang mau Yeremia berapa, Bang? Yeremia 23 ayat 15. Ah, silakan. Itu nampaknya 10 menit sudah pas. Siap. Langsung dibantah, Bang Zuma. Siap. Ya. Baik. Saya mulai dari yang terakhir ya.
Sebab itu pergilah, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi nabi yang dimaksud situ adalah Nabi Yerusalem. Kemudian kisah para rasul 13, kisah para rasul 13, di situ tertulis dengan jelas bahwa Paulus adalah nabi. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati diracun. Yang mati diracun itu yang hendak disalib, begitu dia dikasih cuci asam, kemudian dia mati di atas tiang salib. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai Gua Hira, saya harus bangga ini. Kenapa? Karena yang dibanggakan oleh orang Kristen itu Nabi Elia itu sudah ada di surga katanya. Diterangkan di dalam kitabnya jelas bahwa Elia sudah terangkat ke surga. Itu nyata di dalam kitabnya teman Kristen. Ya, 1 Raja-Raja itu jelas. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Elia itu menerima firman. Dia menerima firman ketika dia di dalam gua. Ketika dia di dalam gua, datang firman Tuhan ke dia. Oh, ternyata yang datang ke Elia itu setan. Dan ternyata setan mampu membuat Elia terangkat ke surga. Mantap. 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Maka masuklah di sana di dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada Elia. Jadi firman Tuhan datang ke dalam goa. Oke. Saya ingin memberikan sedikit vitamin kepada saudara Bata ini. Kelihatannya ilmunya masih minim sekali rupanya. Mohon maaf saya harus katakan itu ya. Jadi gini saudara Bata. Ngerti enggak saudara, di mana Yesus berdoa? Ketika dia ketakutan, kemudian dia memerintahkan muridnya berjaga-jaga. Ngerti enggak Anda? Itu di mana tuh? Atau Anda butuh literasi yang akurat supaya Anda bisa paham. Getsemani itu berada di mana? Bukit Getsemani itu ada goa nggak di situ? Ini yang perlu Anda pahami. Ini yang disembunyikan oleh gereja. Kalau Sahih Bukhari 3, itu makanan saya. Kamu belum lahir itu sudah makanan saya itu. Tapi kalau Getsemani itu di goa itu yang disembunyikan oleh gereja. Nah sekarang yang perlu Anda pahami, bukit doa Taman Getsemani itu dikunjungi orang-orang. Dan itu adalah goa. Jadi Yesus berdoa dalam gua. Oke. Lalu kemudian Anda ngerti enggak? Atau jangan-jangan Anda belum ngerti juga? Ya makanya beruntunglah Anda berdialog dengan saya. Anda dapat ilmu ya. Batu-batu ya. Minum batu. Iya, saya bantu kalau ada orang baru belajar dialog dengan saya. Jadi gini, saudara Bata, kamu kenal Yusuf Arimatea? Yusuf Arimatea memiliki goa. Yang mana goanya itu kalau dibaringkan peti mati di dalamnya bisa muat sampai 5. Berarti dia berbentuk goa. Jadi mayatnya Tuhanmu itu dimasukkan ke dalam goa. Begitu 2 hari 1 malam, Tuhanmu itu bangkit. Seketika dia menjadi Tuhanmu. Jadi ada mayat dimasukkan ke dalam goa. Kata Anda, sesuai dengan apa yang Anda, saya katakan Anda ngibul gitu ya. Karena di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak bicara begitu. Ya, Anda harus tahu Anda berhadapan dengan siapa. Jadi Anda nggak bisa seenak Anda ngomong gitu ya. Apalagi mengatasnamakan Bata, nggak boleh asal-asal. Ketika Yesus dimasukkan ke dalam goa, bayangkan bos, mayat dimasukkan ke dalam goa. Ternyata menurut Anda, goa itu tempat setan dilemparkan. Waduh, mayat masuk ke goa, diopret-opret sama iblis, setan yang dibuang oleh Tuhan. Begitu keluar bangkit langsung menjadi Tuhan. Apa buktinya? Baca Roma 14 nomor 9. Wis, mantap. Mayat ini begitu bangkit, dijadikan menjadi Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ternyata betul-betul. 2 Petrus 2 nomor 4, ambil pulpen catat. Catat, saudara Bata, biar saya ajarin. Sebab jikalau Tuhan Theos tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saudaraku, gua punya Yusuf Arimatea itu, disitulah Tuhanmu Yesus mayatnya diletakkan. Ternyata menurut Anda
setan-setan dimasukkan ke dalam gua. Mayat Yesus di dalam gua. Belum lagi kalau kita melihat dalam kegelapan rahim Maria itu juga gua itu. Tidak ada PLN di dalam. Dan Tuhan mengendap di situ 9 bulan. Keluar-keluar jadi Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat pembuktiannya. Narasi yang saya bangun ini. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Allah? Yahweh? Yotepave? Atau siapa? Hasemkah? Adonaikah? Tuhannya Bani Israelkah? Atau Tuhannya atau orang-orang Roma yang kemudian dianulir oleh Yesus dalam pernyataannya Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab. Asal Kristen, ahli kitab. Celakalah engkau wahai Farisi. Kristen berasal dari Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Kristen berasal dari orang munafik. Ketika bersama dengan orang Roma, dia ngaku Roma. Ketika bersama dengan orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Munafik. Engkau menjelajahi daratan. Ajaran Kristen diajarkan oleh Paulus nyebrang ke Antioquia menjelajahi daratan. Engkau menyeberangi lautan. Lagi-lagi Paulus juga sampai ke Kiliki menyeberangi lautan. Kristen berasal dari sana. Engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka. Orang Kristen masuk ke dalam ajaran yang dikatakan Kristen di Antioquia. Lalu kemudian membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau ahli kitab. Apa buktinya? Hari ini engkau mengatakan yang masuk ke dalam goa, di goa itu ada setan, dan lagi-lagi Yesus keluar dari goa menjadi Tuhan oleh Anda. Dalil Yesus Matius 23 nomor 15 tepat tertempel di jidat saudara anak bata. Oke, terakhir dari saya supaya Anda banyak belajar. Ya, saya suka kalau berdialog dengan teman-teman Kristen yang sedikit keras dan memiliki ilmu, tapi bukan asal-asal ngomong. Anda berbicara mengenai namus. Wow. Saya katakan, Anda harus belajar bahasa Ibrani sedikit-sedikit. Jangan kemudian Anda itu meninggalkan original teks kitab Anda, meskipun Anda sudah bisa menemukan lagi. Tapi paling tidak, Anda bisa memahami, namus itu berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya nomos, yang artinya adalah hukum-hukum. Kalau berbicara mengenai hukum-hukum kawan, itu Torah. Berarti Taurat sudah menceritakan tentang sosok makhluk yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan karena dia di dalam gua. Karena Jibril hanya datang sekali di gua pada saat beliau bertahanut. Selanjutnya 23 tahun itu di tengah-tengah Bani Ismail. Malaikat Jibrilnya datang, Rohul Kudusnya datang. Bukan di gua. Ketika diterangkan dia adalah nomos, dia adalah hukum-hukum. Ya, itu menjelaskan bagaimana kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini poin-poin yang menyebabkan si imam mengatakan bahwa yang mendatangimu adalah nomos. You understand? Kamu paham? Bukan karena di gua. Kalau di goa, maka sudah hilangkan itu satu raja-raja sudah dihapus. Kenapa? Elia masuk ke dalam gua, kemudian Tuhan datang kepada dia. Yesus masuk ke dalam gua, kemudian keluar dari gua menjadi Tuhan. Ayo, sekarang Anda mau tanggapi siap yang mana? Silakan. Oke, ya. Silakan langsung anak bata. Oke, terima kasih. Tidak ada malaikat yang dari Tuhan di dalam gua. Di dalam kitab 1 Raja-Raja, Elia masuk ke dalam gua, tetapi lihat, baca ayat itu sampai selesai. Allah menyuruhnya keluar. Elia keluar. Apa yang kau lakukan di sini, Elia? Keluar, pergi. Karena di dalam gua itu ada namus. Itu yang dikatakan Allah kepada Elia ketika dia masuk ke dalam gua. Elia, apa yang kau lakukan di sini? Keluar, Elia, keluar. Memang Elia bersembunyi di dalam gua, tetapi Allah menyuruhnya keluar karena di situ ada namus. Nah, Ustadz Juma tadi mengatakan belajar bahasa Ibrani. Nomos itu adalah hukum, itu bukan bahasa Ibrani, Ustadz Juma. Itu bahasa Yunani. Nomos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Namus itu adalah setan, Ustadz Juma. Menurut umat Nasrani. Tidak ada malaikat Tuhan pernah ada di dalam gua.
Karena malaikat Tuhan yang ada di dalam gua itu adalah namus. Elia masuk ke dalam gua. Benar, aku juga pernah masuk ke dalam gua nyari sarang burung walet. Tetapi Allah berkata kepada Elia, apa yang kau lakukan di sini Elia? Keluar, get out. Pergi. Kenapa Allah menyuruhnya pergi? Karena di dalamnya ada namus. Nah, Ustadz Juma tadi mengatakan, kalau Yesus itu dari dalam gua, tidak, Yesus itu dikubur. Yesus itu dikubur. Lalu Ustadz Juma mengatakan rujuk teksnya ke bahasa asli. Silakan demo pergi ke LI, suruh hapus itu Alkitab. Kalau tidak terima, aku hanya membacakan apa yang telah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau tidak terima, kelilingi LI sama PGI, bakar itu, suruh hapus itu Alkitab. Jangan terjemahkan seperti itu, jadi kuar-kuar anak Batak. Bilang aja kayak gitu. Aku hanya membacakan yang tertulis, kalau namus itu ada di dalam gua. Yang berikutnya, dalam sirah Nabawiyah, namus itu mendekap Muhammad, berarti dia ada. Bukan sekedar yang Ustadz bilang tadi dalam bahasa Ibrani itu nomos atau hukum. Tidak, nomos itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani Ustadz. Siapa kita yang mengerti, siapa yang tidak mengerti? Kita ditonton orang ini. Nomos bukan bahasa Ibrani. Kalau namus, ya artinya setan. Dan kalau itu sekedar hukum, bagaimana mungkin hukum bisa mendekap? Dia didekap loh. Sampai 3 kali dia didekap oleh namus ini. Nah, yang akan kutanyakan, yang tidak Ustadz bantah. Dari tadi Ustadz selalu lari ke Alkitab. Tidak membantah apa yang kusampaikan. Sejak kenapa namus ini harus diganti dengan Jibril? Kenapa? Ada apa? Kenapa tidak namus aja seterusnya? Kenapa? Karena menurut pengertian orang-orang pada masa itu, namus itu adalah setan. Makanya diganti jadi Jibril. Itu dulu yang perlu harusnya Ustadz bantah. Kenapa tidak namus yang dipakai selama 20 tahun, 2 bulan, 22 hari? Kenapa harus diganti dengan Jibril? Ada apa? Itu adalah kebenaran Ustadz Juma. Makanya aku bilang, mari kita saling menghormati. Tuhan kita berbeda. Tuhannya Bang Juma itu mengutus namus kepada Muhammad. Tidak bisa dibantah. Silakan bantah kalau bisa. Sirah Nabawiyah. Sahih Bukhari 3. Namus. Kenapa harus diganti ini jadi Jibril? Ada apa? Kenapa harus diganti dengan Jibril? Orang di awal yang bertemu Muhammad itu adalah namus. Dan kalau Ustadz katakan itu sekedar hukum, namus itu mendekapnya 3 kali. Didekap. Berarti ada. Berarti roh itu ada bisa mendekap. Ikro. Aku tidak bisa baca. Baca. Aku tidak bisa baca. Untuk ketiga kalinya dia didekap. Sangat kuat. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Lalu dilepaskannya dan dia pulang. Menanyakan kepada pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani mengatakan itu namus. Kenapa berganti jadi Jibril? Itu dulu bantah. Kenapa tidak namus saja dipakai? Menurut orang Nasrani memang namus itu adalah setan. Karena memang pada masa-masa itu di zaman jahiliyah orang itu mencari-cari Tuhan. Biarpun setan kalau bisa memberkati mereka, mereka akan menyembahnya. Itu sah saja di zaman jahiliyah. Contoh di Indonesia, orang pergi ke gua bersemedi, itu sah. Dia tidak percaya kepada Tuhan yang benar. Dia ingin menjadikan setan Tuhannya, itu sah. Di dalam gua-gua di Yogyakarta, sah itu. Nah, kenapa harus diganti? Namus yang dari dalam gua ini, yang adalah setan ini, kenapa harus diganti namanya menjadi Jibril? Itu yang perlu kutanyakan. Silakan, terima kasih. Langsung saja Bang Zuma, nanti sekalian itu Oke, termute, sorry. Itu sepertinya anak Batak ini mengkorelasikan gua yang ada di dalam Bible dan apa yang di dalam Sahih Bukhari, karena kita pun nggak mau juga framing dari anak Batak ini sepertinya mencocokmologi kalau saya dengarkan, bukan kita nggak objektif ya. Mohon diluruskan Bang Zuma, silakan. Ya, baik. Jadi gini, yang pertama, alhamdulillah ternyata saudara saya melek. Jadi Torah itu hukum. Saya cuma mau Anda konsentrasi
dengan kata nomos itu. Jadi nomos itu betul, itu bahasa Yunani. Oke? Nomos hukum. Dan itulah Torah. Torah itu ketetapan. Ketetapan itulah yang kemudian diterangkan oleh Tuhan di dalam Yesaya 29 Yesaya 42 nomor 1. Itulah yang diterangkan. Ya, bahwa lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan nomos. Saya ulang, supaya dia menyatakan nomos kepada bangsa-bangsa. Anda belajar dari mana? Nomos itu adalah setan. Nenek mukipir yang usia berapa yang ngajarin itu? Nomos sama dengan setan. Nomos itu hukum. Dan hukum inilah yang kemudian diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang digunakan, di mana hukum-hukum itu harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 nomor 1. Yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa apa namanya? Nomos. Catat dan ingat itu. Kemudian, kenapa Al-Quran menerangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa inna latahdi ila siratal mustaqim. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena Al-Quran inilah hukum. Al-Quran ini hukum-hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Kamu kena tadi ketika Anda mengatakan, saya sengaja mengatakan, nomos itu bahasa Ibrani. Saya ingin Anda tahu, nomos itu bahasa Yunani yang artinya adalah hukum, ketetapan. Dan ketetapan itu datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin Anda baca di dalam Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka orang itu akan berkata, aku tidak dapat membaca. Oke? Ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, apa yang dikatakan? Aku tidak tahu membaca. Dia katakan 3 kali. Wah, dia katakan, Iqra. Fakultu ma'ana biqari. Katanya. Saya tidak bisa membaca, apa yang harus kubaca? Ini berkesesuaian dengan Yesaya 29 nomor 12. Apa yang harus kubaca? Nah, lalu kemudian yang perlu Anda pahami, di dalam tuduhan Anda terhadap apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di hadisnya mengatakan, Fa'akhsani, itu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Aisyah, istrinya. Kepada Aisyah ketika ia menjelaskan, dan juga kepada Siti Khadijah. Diterangkan seperti itu, bahwa makhluk itu membawa dan memegang aku dengan satu tangan dari samping. Artinya dia, apa itu istilahnya ya? Fa'akhasani itu artinya dia merangkul gitu. Dia merangkul. Lalu dikatakan di hadis itu juga, Fogatani, dia melindungi aku. Dia memeluk aku, dia melindungi aku, dia mengayomi aku. Itu yang diterangkan. Makanya hadisnya mengatakan, balagaminni al-jahda. Saya mendapatkan upaya, saya melepaskan diri kemudian. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan setan. Ini malaikat Jibril yang beda dimensi datang kepadanya mengajarkan, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Adakah pengajaran setan di situ? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada ajaran setan di situ. Yang ajaran setan itu menciptakan manusia dari cairan seperti susu dan mengeras seperti keju. Itu boleh dikatakan ajaran setan. Tapi kok dikatakan dia menciptakan dari segumpal darah, kemudian mengajarkan manusia dengan pena, dengan kalam. Apakah itu ajaran setan? Bukankah kita tahu orang menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi tentara, menjadi polisi, bahkan menjadi presiden sekalipun, menjadi orang nomor 1 di atas muka bumi ini, itu dari perantaraan membaca. Orang bisa menemukan listrik karena membaca, orang bisa menemukan pulsa karena membaca. Kalau kita convert terhadap pengajaran agamamu,
Yesus yang adalah Tuhan didatangi oleh makhluk. Keringatnya seperti titik-titik darah. Ketakutan dia. Ini Tuhan loh, dibandingkan dengan apa yang digenapi oleh Rasul Muhammad SAW yang sudah dikabarkan terlebih dahulu. Bahwa akan datang nomos yang datang kepada roh penghibur, datang kepada penolong lain, di mana hukum-hukumnya akan diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Anda baca di situ. Bagaimana kemudian tipikal dari Roh Kudus yang akan datang. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, dia akan menyampaikan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian dia sama sekali tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, terkait dengan apa yang Anda katakan, bahwa yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu adalah iblis. Tolong tunjukkan kepada saya datanya, nomos itu sama dengan setan. Saya ingin tahu. Ya. Lalu kemudian, terakhir ya di sesi ini, ketika Anda membaca kitab Anda, yang mengajarkan Yesus, menyembah Yesus adalah iblis. Anda lihat di dalam Markus, bagaimana kemudian ada iblis merasuki manusia, yang kemudian lari teriak-teriak di kuburan, siang malam, di rantai pun dia lepas. Begitu melihat Yesus, setan ini seketika datang menyembah kepada Yesus. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus itu sopong. Lalu kemudian, kalau Anda mengatakan yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah setan, indikasi ajarannya mana? Yang datang kepada baginda mengajarkan menyembah kepada Tuhannya pencipta langit dan bumi, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kata Yesus, Tuhan itu tidak nampak. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Gitu ya, kata Yesus loh ya. Lalu kemudian, dia mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Lalu kemudian dia mengajarkan mengharamkan babi, mengajarkan bersunat, mengajarkan kemudian melakukan apa yang disyariatkan oleh Tuhan. Mengajarkan kemudian mendudukkan kitab-kitab terdahulu sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian mana ajaran setannya? Yang mana kira-kira? Islam, makhluk ini, nomos ini tidak mengajarkan menyembah makhluk. Di dalam pengajaran Bani Israel, ulangan 36 nomor 30, ulangan 32 nomor 36 dikatakan, Tuhan itu mematikan, Tuhan itu menghidupkan. Sementara Yesus dihidupkan, dimatikan. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk yang dimatikan dan dihidupkan? Nomos atau yang ada pada diri Anda? Karena yang menciptakan langit dan bumi ini, dia katakan tidak mati dan tidak dihidupkan. Dia yang maha hidup, dialah juga yang mematikan. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Dan Anda diajarkan untuk menyembah itu. Sekarang iblisnya bekerja di mana? Bekerja di Islam kah? Atau di Kristen? Di mana Islam mengajarkan menyembah kepada Tuhannya yang disembah oleh para nabi. Sementara Kristen mengajarkan menyembah kepada anak manusia, yaitu Yesus. Kira-kira yang Anda maksud masuk ke gua itu, yang Yesus masuk ke gua Yusuf Arimatea, atau yang mana ini? Silakan. Oke, ya. Silakan Bang Anak Bata. Sebentar. Ini apa langsung sesi apa ya Bang Zuma dengan Anak Bata biar gak kepanjangan ngomongnya. Biar impas. Aku lah terakhir. Biar maksudnya sesi langsung dijawab seperti itu gimana? Biar langsung terjawab tercerahkan seperti itu. Ya, aku dulu 5 menit lagi biar impas. Baru habis itu nanti masuk ke sesi berikutnya. Biar impas, biar pas-pasan. Karena aku catat tadi waktu. Oke. Ya. Ustadz tidak membantah apa yang kusampaikan. Sejak kapan namus ini diubah menjadi Jibril? Dan Ustadz tadi mengatakan dalam satu riwayat bahwa ketika namus ini bertemu dengan Rasulullah SAW, dia berbicara kepada Aisyah. Salah Pak Ustadz. Tidak ada itu sebab nuzulnya, tidak ada. Di zaman namus ini menjumpai Rasulullah SAW, Aisyah belum lahir. Belum. Kau tahu dari mana Anak Batak? Ketika namus ini menjumpai Muhammad usianya 40. Sementara ketika Muhammad menikahi Aisyah, itu Aisyah umurnya 6 tahun. Dan menurut asbabun nuzul diperkirakan usia Muhammad 54 tahun.
Berarti ketika Muhammad berusia 40 tahun, Aisyah belum lahir. Tidak ada itu hubungannya dengan Aisyah, Ustaz. Tidak ada. Kalau Khadijah, ya. Karena Khadijah itulah istri Rasulullah SAW yang pertama. Aisyah belum lahir, belum. Karena usia Rasulullah SAW masih 40 tahun pada waktu Namus menjumpai dia. Yang aku tanyakan adalah, sejak kapan Namus ini berubah menjadi Jibril? Bukan Nomos. Nomos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Lalu Pak Ustadz merujuk ke dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya tidak pernah ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Aku tidak berbicara hukum, aku tidak berbicara namus. Yang aku bicarakan, aku tidak berbicarakan tentang nomos. Yang aku bicarakan adalah namus yang memang wujudnya ada. Hukum itu artinya ketetapan, tidak berwujud. Nomos itu ketetapan, tidak berwujud. Nah, yang kita bahas adalah namus yang wujudnya ada, bisa mendekat. Diriwayatkan di dalam satu hadis, masih di dalam hadis yang sama, bahwa Rasulullah berkata, aku kesusahan karena didekap oleh makhluk ini. Bukan hukum, makhluk, tidak bisa dibohongi lagi Pak Ustaz. Namus itu makhluk, dia mendekap Muhammad 3 kali. Berarti wujudnya ada, esensinya ada. Kalau hukum, mana ada esensi hukum? Hukum itu rambu-rambu atau perintah. Tetapi namus yang kita bahas ini adalah namus yang bisa mendekat. Sirah Nabawiyah. Sahih Bukhari 3 lebih jelasnya. Yang akan aku tanyakan, jangan lari-lari ke Alkitab lagi Pak Ustaz. Sejak kapan namus ini berganti nama jadi Jibril? Apa alasannya kenapa harus diganti? Dan jangan kaitkan dengan Aisyah. Pada saat itu usia Muhammad 40 tahun, Aisyah belum lahir. Karena ketika Muhammad menikahi Aisyah, umurnya 54 dan Aisyah 6 tahun. Tetapi kalau Ustadz Jumam mengambilnya dalam satu hadis yang mengatakan dia berbicara dengan Khadijah, benar 100%. Karena Khadijah itulah istri Rasulullah SAW, bukan Aisyah. Aisyah itu nanti ketika dia berumur 54, di akhir hidup. Bahkan di akhir hidup Rasulullah SAW, Aisyah lah yang menemani dia. Bukan di masa ketika dia bertemu dengan Namus. Pada ibadah tahanuts itu, semedi itu. Nah berikutnya, lagi-lagi Pak Ustadz mengkaitkannya dengan Alkitab. Gua sudah aku bilang, jangankan Nabi Elia pernah di dalam gua, aku pernah ke dalam gua ngambil sarang walet, pernah. Nabi Elia masuk ke dalam gua karena dia sembunyi, tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Elia, ngapain kau di sini Elia? Keluar. Dia diusir dari gua itu karena Allah tahu di situ ada namus. Harusnya itu yang Pak Ustadz Juma bantah. Sejak kapan namus ini berganti menjadi Jibril? Kalau dikatakan itu hukum, tidak. Dia bisa mendekap, dia bisa memeluk, mendekap dengan sangat kuat. Sehingga aku kesusahan, kata Rasulullah. Sehingga aku kesusahan. Dan ini tidak pernah diajarkan di masjid, jangan mimpi. Sang debater tidak berani membongkar ini. Tidak berani. Apakah dia tahu? Iya, dia tahu. Itu dalam kitab-kitab Islam. Sirah Nabawiyah. Masih kitab yang terdepan. Kalau itu hanya sekedar hukum, bagaimana dia bisa berbicara? Bacalah, baca. Ada suara yang terdengar. Berarti dia memang ada. Esensinya ada karena ada suara yang mengatakan, baca. Itu adalah namus. Kalau nomos itu hukum. Hukum itu ketetapan, enggak bisa bersuara, enggak bisa memeluk, enggak bisa mendekat. Itu yang aku tunggu dari tadi, bukan lari-lari ke Alkitab. Kalau Elia itu sudah kubantah, Allah melarangnya. Apa yang kau lakukan di sini Elia? Get out. Allah menyuruh dia pergi. Ya terima kasih. Mungkin itu penutup dari saya untuk sesi ini. Kalau belum ada jawaban yang pasti, ya aku minta maaf. Itulah yang aku tahu. Terima kasih. Silakan.
Oke. Moderator bisa saya bantah yang tadi atau gimana? Lanjut kalau silakan. Suara motor. Ya, ya lanjut aja Bang. Silakan lanjut langsung dibantah. Ini Mas Erwin lagi di jalan. Oke, saya handle dulu ya. Oke. Nah, inilah yang saya katakan, Anda banyak belajar dong. Anda nggak ngerti sanad berarti. Anda nggak ngerti sanad ketika saya mengatakan pemberitaannya itu dari Aisyah. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentu bercerita tentang itu kepada Aisyah. Haddatsana Yahya bin Bukhair. Ya. Qala haddatsana Laits an Uqail. Ani Ibn Shihab. Jadi Anda harus belajar itu an Urwah. Lalu dikatakan an Aisyata ummil mu'minin. Tapi ilmu Anda nggak akan mungkin sampai ke sana sih, nggak apa-apa. Jadi dalam ilmu sanadnya yang saya terangkan tadi, kejadiannya memang kepada Khadijah. Kemudian disampaikan kepada seorang imam, seorang rabi. Lalu kata rabi itu dengan menggunakan bahasa Yunani itu adalah namus atau nomos. Karena dia sudah menggunakan bahasa Arab, maka dia mengatakan namus. Namus itu bahasa Yunani. Dan Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya mana bahasa Yunaninya nomos itu sama dengan setan. Tunjukkan kepada saya. Anda hanya menuduh buta karena nggak ada ilmu. Kemudian Anda mengatakan itu harus hukum. Wow. Yang datang ini artinya yang membawa hukum. Itulah malaikat Jibril. Ketika kemudian Anda mengatakan, kok bisa menggunakan nama Jibril? Ya iya. Karena harus masuk ke dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Ruhul Kudus. Qul nassalahu Ruhul Kudus. Ruh Kudus itu yang diambil gereja, lembaga kitab Indonesia itu dari Al-Quran, itu adalah malaikat Jibril. Apa pembuktiannya? Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrilah fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi yang datang membawa wahyu itu Jibril. Karena dia muatannya adalah hukum-hukum, maka ketika kemudian datang kepadanya di bawah Siti Khadijah, dikatakan bahwa itu adalah namus. Namus itu adalah pembawa hukum. Hukum-hukum yang dimaksud di sana. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau dikatakan ada iblis datang ke Gua Hira, tunjukkan di dalam bahasa Yunani, iblis itu bahasa Inggris, bahasa Yunaninya apa? Lalu kemudian kalau Anda lari ke bahasa Ibrani, setan itu bahasa Ibraninya apa? Anda tidak akan temukan itu. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, Anda tidak akan menemukan nomos sama dengan setan. Jadi jangan Anda pelintir-pelintir. Jadi saya katakan kepada saudara, yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Dia dipegang, dia dipeluk. Betul. Memang iya. Kami umat Islam tidak membantah itu. Kami paham haditsnya. Kami ngerti sanadnya. Rawihnya kami paham. Matanya kami paham. Kalian aja yang baru mengetahui itu dari orientalis barat. Karena saya yakin Anda nggak bisa baca Arabnya. Saya yakin. Oleh karena itu ilmunya Anda hanya berdasarkan kepada titipan orientalis barat. Saya pastikan itu. Nah, kemudian ketika Anda melakukan sesuatu tipuan di dalam satu raja-raja itu tadi. Saya katakan ternyata Anda ini suka nipu juga rupanya ya. Tuhan memerintahkan kemudian Elia keluar, bukan karena di dalamnya itu ada setan. Anda belajar di mana? Siapa yang ngajarin Anda nipu kayak begitu? Anda mengatakan, keluarlah. Di situ ada namus, kata Anda. Halo? Justru Tuhan bukan malaikat lagi yang datang ke goa. Tapi Tuhan itu langsung yang turun menemui Elia. Apa tujuannya Elia disuruh keluar dari goa? Apa? Karena di dalam ada nomos gitu? Tidak. Anda belajar di mana? Anda dengan Rudi Yohanes mirip rupanya ya. Ketika kemudian Tuhan berfirman bercakap-cakap dengan Elia, Tuhan kemudian mengatakan, keluarlah wahai Elia. Itu setelah Elia menerima wahyu. Paham enggak? Ketika diperintahkan keluar, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran.
dia akan memberikan dia akan membelah gunung, dia akan memecahkan bukit-bukit. Kenapa disuruh keluar? Agar Elia melihat mukjizat itu. Begitu kawan, bukan karena di tempat Elia itu ada setan. Yang ada setan itu di goa Yusuf Arimatea. Kenapa? Kok bisa mayat bangkit makan ikan goreng? Yesus yang tadinya mayat kok bisa berjalan makan ikan goreng lagi? Bahkan di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu. Nah, orang yang keluar dari goa tiba-tiba berjalan makan ikan goreng, yang dikira hantu lah, namanya mayat. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau kemudian Anda memahami penulis kitab kanonik, Paulus, Lukas, Markus, menulis dari Roh Kudus. Nah ini Roh Kudusnya yang saya maksud. Siapa yang mengajarkan dia? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dari kubur, yang keluar dari goa. Nah, Yesus yang keluar dari goa, yang kemudian mengutus Roh Kudus, mengajarkan penulis kitab Anda, ini yang perlu dikasih tanda tanya besar. Yesus kerasukan roh apa rupanya? Kok dia mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi? Ayo, atau jangan-jangan penulis kitab Anda yang kerasukan, yang Anda katakan setan. Karena nomos itu bukan setan, nomos itu adalah malaikat. Nomos itulah yang membawa hukum. Hukum itulah yang tertera di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Karena yang datang adalah pembawa hukum. Itulah Roh Kudus. Saking hebatnya Roh Kudus, namanya pun dicuri, dimasukkan ke dalam kitab Anda. Saking hebatnya Roh Kudus, nama kitab yang dibawa Roh Kudus, pengajarannya Alkitab, dicuri, dimasukkan ke dalam kitab Anda. Saking hebatnya Roh Kudus, dia datang membawa nama Allah, nama Rasul, nama Nabi, dan seterusnya, dicuri, masuk ke dalam kitab Anda. Saking hebatnya, itu Anda katakan setan. Kalau begitu Anda mencuri istilah-istilah dari setan. Ayo. Jadi nggak enak saya ini. Jadi saya kira begitu ya, saudara ya. Jadi kalau Anda mengatakan tentang Elia, saya bilang, kamu jangan bawa Bible. Kenapa Anda takut bawa Bible? Kenapa Anda takut saya membahas Bible? Karena saya pakar Bible. Anda yang harus belajar sama saya Bible. Belajar hadis pun Anda harus belajar sama saya. Apalagi Quran. Jadi data yang Anda bawa, titipan Arab, titipan bangsa Barat. Orang-orang pembenci Islam. Nah ketika dikatakan yang datang adalah makhluk, yes. Makhluk kalau dikatakan iblis, tidak mungkin mencontohkan contoh yang buruk. Iblis di dalam Markus 2 memberikan contoh menyembah Yesus. Contoh itu kemudian dipraktekkan oleh Kristen hari ini. Paham tidak Anda? Hayo. Siapa murid Yesus yang menyembah sujud kepada Yesus? Ada? Filipus tidak, Thomas tidak, Andreas tidak, Yudas tidak, Maria istrinya tidak, kemudian ibunya juga Maria tidak. Yusuf Arimatea yang menurunkan dari tiang kematian juga tidak. Kemudian siapa lagi? Nikodemus juga tidak. Tidak ada yang menyembah. Tapi iblis, Pak, ketika melihat Yesus, dia sembah sujud menyembah kepada Yesus. Nah sekarang kalian Kristen menyembah Yesus itu ikut murid Yesus atau ikut setan? Nggak enak. Oke. Saya kira sebentar untuk itu. Silakan, moderator. Baik, terima kasih Mas Zuma. Saya juga batuk. Silakan anak Batak. Terakhir aku kan? Benar kan? Ya boleh, silakan terakhir juga nggak apa-apa. Bentar iklan ya. Iklan sebentar ya. Kulewati dulu iklan. Oke, iya. Iya, makanya ku bilang marilah kita saling menghormati. Tuhan kita itu berbeda. Nomos itu hukum. Artinya ketetapan. Bukan satu makhluk yang bisa memeluk. Kalau namus, ya. Namus itu bisa memeluk. Bahkan dia memeluk Muhammad 3 kali. Bedakan. Ketetapan itu rambu-rambu, undang-undang. Bagaimana mungkin undang-undang bisa memeluk, mendekap sampai kan kayak gitu. Nah, lagi-lagi akan aku katakan, Elia memang bersembunyi di dalam gua, tetapi Allah mengatakan kepadanya, keluar. Itu bisa kau baca di dalam Raja-Raja 19 ayat 9. Baca satu perikop. Pelajaran sekolah minggu kelas 4 SD, membaca Alkitab itu dimulai dari judul perikop. Tidak bisa satu-satu ayat. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini? Hai Elia. Itu yang tertulis di kitab suci. Allah memarahi dia karena dia masuk ke dalam gua. Karena di situ ada namus.
Bukan nomos. Nomos itu ketetapan. Bagaimana mungkin ketetapan bisa memeluk sampai kepayahan, sampai 3 kali dipeluk? Sejak kapan namus ini? Apa alasan namus ini diganti jadi Jibril? Itu sebenarnya benang merahnya. Kalau memang namus ini adalah malaikat yang dari Tuhan, kenapa enggak selama 20 tahun dipakai? Yang memeluknya di gua ini, memeluknya di gua ini. Jelas-jelas dikatakan Waraqah bin Naufal, ini namus. Karena memang pada waktu itu sah-sah saja untuk mencari Tuhan. Nah berikutnya, lagi-lagi Ustadz Juma mengaku, saya harus belajar dari Ustadz Juma tentang Alkitab. Enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa. Tetapi aku tidak ingin sombong, enggak apa-apa. Sekarang, kalau memang Ustadz Juma mengetahui Alkitab, bukankah pada abad pertama, kedua, dan ketiga, orang Kristen sudah menguasai seluruh dunia yang kita kenal dengan 5 patriark? Patriark Roma, Yerusalem, Mesir atau Alexandria, Turki atau Konstantinopel, dan Syria atau Suriah sekarang. Belum ada agama Islam. Belum ada lahir Muhammad, belum ada. Orang Kristen sudah menguasai seluruh dunia. Dan apa yang dicatat oleh kitab suci pada saat itu, sebelum Muhammad lahir, sebelum ada agama Islam. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kalau ada yang mengabarkan kepadamu Injil yang berbeda, selain daripada Injil yang kami beritahukan, sekalipun dia malaikat, termasuk malaikat namus dan atau malaikat Jibril itu, terkutuklah dia. Alkitab mengatakan itu dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Terkutuk termasuk malaikat namus, ataupun kalau kalian menyebutnya Jibril, terserahlah. Terkutuk karena Injilnya berbeda. Injil yang sudah kami terima pada abad pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, yaitu Allah menjadi manusia dan Yesus disalib. Mati, ya, Yesus mati sebagai manusia, dia mati. Tetapi dia bangkit dan naik ke surga. Itu yang kami terima. Tetapi ketika malaikat yang terkutuk ini datang pada abad ke-6 membelokkan Injil itu harus terjadi. Karena sudah dinubuatkan oleh kitab suci bahwa akan ada malaikat yang membelokkan. Tetapi malaikat terkutuk. Namun malaikat terkutuk menurut Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kalau kalian menyebutnya Jibril, udah terserahlah. Sama kalian Jibril, enggak apa-apa, kita saling menghormati. Tapi aku masih bersikukuh mengatakan itu namus. Karena itulah sebabun nuzulnya. Pertama sekali, aku tetap mengatakan itu namus, bukan Jibril. Karena itu yang pertama sekali. Nah berikutnya, Ustaz Juma mengatakan tadi kau harus belajar Alkitab sama aku. 1 Timotius 4 ayat 1 jelas dikatakan. Keluar dari agama Kristen mengikuti ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Tidak terima bakar LAI sama PGI. Suruh hapus itu dari Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 1. Yang keluar dari agama Kristen itu mengikuti ajaran setan. Silakan komplain ke PGI sama ke LAI. Aduh ganti itu terjemahannya itu. Keluar-keluar anak Batak. Bilang kayak gitu. Aku bilang tadi aku hanya mengikuti apa yang ada di kitab suci. Apa yang dikatakan para nabi. Makanya aku bilang. Jangan kita menjelek orang Kristen. Selalu aku bilang sama orang Kristen. Jangan jelek-jelekan Al-Quran. Karena itu Allah. Melalui namus. Biar aja itu agama mereka. Nggak usah kita jelek-jelekan kitab suci orang lain. Itu agama mereka. Tuhan mereka adalah Allah. Sementara kita tidak. Kitab suci kita Alkitab. Dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Kita berbeda. Mari kita hidup bersama. Jangan lagi membahas agama orang lain. Karena berbeda, Tuhannya berbeda. Allah yang kami sembah itu adalah roh. Itu Yesus yang berkata. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, bukan zat. Kalau Allah Ustadz Juma zat, oke, nikmati Allahmu yang adalah zat itu. Yang menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad melalui namus. Nikmati silahkan. Jangan utak-atik Alkitab kami, biarlah kami beragama Kristen. Ini Alkitab kami. Sehingga kita bisa hidup damai meskipun Tuhan kita berbeda.
Makanya aku tidak pernah menjelek-jelekan Al-Quran, karena aku tahu itu adalah firman Allah, bukan firman Tuhan. Karena bagi saya Allah itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin mengutus namus. Kalau Allah mengutus namus, ya itu terserah, nikmati aja. Oke, itu penutup dari saya. Saya kira saranku diterima. Mari kita berdakwah menurut kitab suci kita masing-masing. Jangan membahas agama orang lain dalam ber-YouTube. Itu saranku kalau diterima. Kalau tidak diterima, ayo kita lanjut aja. Lanjut aja, udah terlanjur aku bikin YouTube. Lanjut aja, terserah. Iya, kalau bisa Anda langganan dengan saya supaya bisa belajar gitu loh. Baik, Ya. baik. Oke. Baik, nanti akan saya atur ya untuk sesi kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagaimana anak Batak? Karena ini jelas satu kali sesi pertemuan tidak mungkin memuaskan Satu kedua putaran belah lagi, pihak. Bang. Sebentar, Habis sebentar. itu closing. Sebentar, ya. Bagaimana Mas Batak kalau kita adakan jadwal ulang lagi? Oke, silakan. Oke ya, nanti kita akan hubungi terkhusus untuk Mas Juma. Silakan Mas Juma untuk memberikan sesuatu di sini. Kalau sekalian closing aja, sekalian closing. Ya, silakan Mas Juma. Ya, ini closing atau gimana, Bang? Boleh closing juga boleh. Atau Ya, kalau nambahin juga closing boleh. dibalik kan saya tadi yang penutup, pembuka gitu. Siap. Berapa menit? Ya, Bang Juma menutup. Setelah itu, karena tadi pembukaannya kan Mas Juma. Yang untuk penutup, Iya. yang pertama adalah Mas Juma, yang keduanya adalah anak Batak. Bagaimana? Oke, terserah. Jadi saya pembuka, saya juga penutup Betul. gitu. Boleh, betul. Berarti saya dulu yang menutup ini. Enggak, ini Iya, Bang Juma betul. dulu. Silakan. Bang Juma dulu mau beri statement. Bang Juma dulu. Bang Juma dulu mau beri statement. Habis itu disangkal oleh anak Batak, kemudian ditutup, baru kembali ke Bang Juma menutup gitu. Berarti satu sesi lagi. Iya, Betul. betul. Oke, baik. Oke. Jadi rupa-rupanya Anda harus betul-betul dari A sampai Z dibimbing untuk memahami tentang namus, ya. Di sini diterangkan di haditsnya, ketika Anda mencoba untuk membawa hadits atau sirah nabawiyah, Anda harus belajar untuk menerima segala apa yang ada di dalam hadits itu. Faqala lahu Waraka, maka Waraka berkata kepada dia, haza namus, ini adalah namus. Itu yang dikatakan oleh Waraka. Tapi apakah cuma sampai di situ? Tidak hanya sampai di situ. Apa kata Waraka pada saat itu? Alladzi nazzalallahu ala Musa. Ayo. Ini adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu setan, gitu. Faqala lahu Waraka, hadzan namus ladzi nazzalallahu ala Musa. Inilah namus yang dulu juga pernah datang kepada Musa. Kenapa Waraka mengatakan namus? Karena Waraka itu memiliki dua keahlian. Apa keahliannya Waraka? Bahasa Greek dan bahasa Ibrani. Makanya dia menerjemahkan bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Arab. Kitabnya Anda. Inilah dia mengatakan hazan namus ladzi nazzalallahu ala Musa. Inilah namus yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Musa. Lalu kemudian Waraka mengatakan, sekiranya aku masih muda, aku akan menjadi pembelamu ketika kaummu mengusirmu. Apa yang terjadi? Benar nggak? Apa yang diterangkan oleh Waraka ini? Benar nggak dia akan diusir? Diusir, Pak. Kenapa diusir? Sama seperti Musa. Musa diusir. Dia membawa kaumnya nyebrang lautan. Dia membawa kaumnya meninggalkan kota Mekah. Jadi dia sama seperti Musa. Datang namus kepada dia. Belajar Islam itu kayak gitu. Saya tunggu tadi Anda sampai ke sana, tapi ternyata enggak. Anda hanya membawa titipan-titipan pembenci Islam rupanya. Kemudian, ketika Anda mengatakan umat Islam itu penyembah zat, kami penyembah roh. Kalau saya tanya kepada Anda, apa bedanya setan dengan Tuhan Anda yang sama-sama roh? Anda tidak akan mungkin bisa jawab itu. Kenapa? Tuhan Anda roh. Dan roh itu adalah setan. Coba. Setan itu roh. Nah, kalau Anda mengatakan umat Islam menyembah zat, karena ada kata zatullah. Zat dalam bahasa Arab itu artinya pribadi.
pribadi Allah. Artinya umat Islam menyembah pribadi Allah. Yes. Yang salah adalah plesetan Anda yang mengatakan Tuhan yang umat Islam adalah Sat. Padahal kalau Anda belajar, nih sekali lagi saya ajarin ya, di dalam terjemahan lama, Kisah Para Rasul 17 nomor 29 bunyinya kayak begini. Maka oleh sebab itu dijadikan oleh Allah, tiadalah patut kita menyangkakan Sat Allah. Itulah serupa dengan emas atau perak. 1 Timotius 6 nomor 16 di terjemahan lama, yang hanya mempunyai Sat yang tiada mati dan mendiami terang yang tidak terhampiri. Ibrani 1 nomor 3 terjemahan lama, maka ia menjadi cahaya kemuliaan Allah dan Sat Allah yang kelihatan. Ibrani 10 nomor 1 terjemahan lama, karena sedangkan Torah itu hanya menunjukkan bayang-bayang segala berkat yang akan datang itu, bukannya Sat yang sungguh segala perkara itu. Oke? Jadi Tuhan Anda itu Sat. Tuhan Anda yang Sat, bukan Tuhannya umat Islam. Kata D, Z, huruf D, Z, A, T itu bahasa Arab. Artinya hakikat atau pribadi. Ya, paham ya? Jadi kalau dikatakan Zatullah, artinya Zat Allah, artinya pribadi Allah. Bukan Allah itu pribadi. Tidak seperti kitab Anda. Tuhan itu adalah roh. Setan itu juga adalah roh. Jin itu juga adalah roh. Hantu itu juga adalah roh. Kuntilanak itu juga adalah roh. Hantu belau juga adalah roh. Tuhan Anda adalah roh. Oke, mana lagi kalau kayak begitu? Jadi tadi sudah terbantahkan ya. Dari namus, kemudian Sat, apa lagi? Yang Anda tidak bantah adalah Yesus keluar dari goa. Goa Yusuf Arimatea, begitu keluar langsung menjadi Tuhan. Itu yang Anda tidak bantah. Kenapa? Ketika dia di Getsemani, dia juga masuk dalam gua Getsemani yang ada di bukit. Kenapa Anda nggak bantah? Ayo. Jadi plesetan yang Anda lakukan sore hari ini nampar muka Anda sendiri. Bahasa Yunani setan itu Gideon. Bukan Namus. Bukan Nomos. Bahasa Ibrani kalau setan itu Satan. Bukan Namus. Bukan Nomos. Nomos itu hukum. Jadi mau lari kemanapun, kenanya kepada Islam. Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah di dalam Torahmu dikatakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, siapa itu? Tuhan Anda malah yang dibasmi. Harus ada Nomos yang datang membawa hukum kepada nabi yang sama seperti Musa itu. Di tangannya menyala-nyala hukum Tuhan yang akan ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Jadi saudara anak Batak, ya, saya katakan kepada saudara, Anda keliru kalau Anda membawa hadits atau membawa sirah nabawi. Yang perlu Anda pahami adalah Tuhan yang adalah Yesus menurut konsep Anda tadinya manusia biasa. Tapi setelah dikhianati oleh Yudas, Yudas pun berkhianat oleh karena kerasukan setan, Yesus dilantik. Berarti Yesus disalib karena pekerjaan setan. Yesus kemudian bangkit dari kematian, juga dilantik menjadi Tuhan oleh pekerjaan Paulus. Makanya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus pernah mengaku sebagai bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Sementara bapak mengatakan, jangan ada padamu, jangan kau sebut siapapun di atas langit dan di atas bumi ini bapak. Karena bapakmu hanya ada di surga. Paulus minta disebut bapak. Waduh. Dan semua konsep ajarannya yang kamu lakukan menyembah kepada Yesus dari Paulus. Menyembah selain daripada Tuhannya Bani Israel dari Paulus. Menganggap Yesus itu Tuhan dalam rupa manusia dari Paulus. Mengharamkan kemudian hukum Torah dari Paulus. Menghalalkan babi Paulus. Tidak sunat Paulus. Semua dari Paulus. Sang bapaknya Kristen. Demikian. Silakan. Oke, ya terima kasih. Nah, makanya aku bilang, mari kita nikmati. Baik, sebentar. Ini sesi closing ya, akan saya batasi waktunya 3 menit ya, Anak Batak ya. Siap. Biar kita fokus, oke ya. Waktu akan berjalan setelah Anak Batak berbicara, 3 menit. Oke ya. Makanya aku bilang, mari kita nikmati agama kita masing-masing. Kami tidak bersunat. Orang Yahudi harus bersunat. Karena itu adalah Taurat yang diturunkan oleh
yang diajarkan oleh Musa hamba Tuhan itu kepada mereka. Kami bukan orang Yahudi, kami orang Batak. Berbeda. Kami tidak perlu sunat. Orang Nias sunat, ya. Karena ketetapan untuk orang Nias itu harus sunat. Meskipun mereka Kristen, mereka harus sunat. Jadi itu tidak berarti apa-apa. Nah, untuk itu aku katakan, kalau kami tidak sunat, nggak usah ungkit-ungkit. Itu udah menjadi agama kami dan menjadi ketetapan kami. Tapi nggak apa-apa. Yang ku sampaikan adalah bahwa Allah kami itu menjadi manusia, bukan ujuk-ujuk jadi manusia kami anggap Tuhan, bukan. Para nabi yang telah mengatakannya, Yesaya 9 ayat 5, anak yang lahir itu akan disebut Allah yang berkata, Bapa yang dekat. Maka ketika anak itu lahir, orang-orang Majus dari timur menyembah dia. Ketika anak itu lahir, malaikat-malaikat datang kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia masih bayi. Dia sudah disebut Tuhan. Demikian juga ketika Yesus berdialog dengan orang-orang pada masa itu. Menurutmu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias itu Allah bagi orang Israel. Allah yang menjadi manusia. Itulah yang mereka tunggu-tunggu sampai sekarang. Dan pengakuan para rasul berkata, engkau adalah guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, benar, akulah guru dan Tuhan. Demikian juga dengan rasul yang lain berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus itu Tuhan dan Allah kami. Demikian juga di kitab Wahyu. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa lagi yang Alfa dan Omega? Kalau bukan dia yang menjadi manusia. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia, dia adalah Allah yang ada di surga. Dia menjadi manusia, itulah yang kami sembah. Dan terbukti dia kembali terangkat ke surga. Dan itulah yang kami tunggu-tunggu sampai sekarang. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 9. Yohanes 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkanmu. Hanya Yesus Kristus. Itu yang diajarkan para rasul. Sudah aku bilang tadi, kami hanya mengikuti apa yang diajarkan para rasul. Baik, waktu sudah habis ya, 3 menit. Saya batasi. Ya silakan Mas Juma untuk closing yang masih 20. Oh, silakan. Baik, terima kasih ya saudara anak Batak, dialognya baik ya. Oke. Jadi Tuhan yang kami sembah itu bernama Allah. Saking benarnya bahwa Tuhan itu adalah Allah, agama lain pun latah menggunakan kata itu. Nah, beliau menyatakan dirinya di dalam Al-Quran, huwa al-awwalu wa al-akhiru. Jadi diawali dengan alif lam. Alif lam. Huwa al-awwalu. Walau kemudian kaidah membacanya wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin dan seterusnya. Tapi yang ada di dalam pemahaman kita umat Islam berdasarkan pernyataan Al-Qur'an, huwa al-awwalu. Huwa al-awwalu. Artinya dialah yang maha awal. Tidak ada yang mendahulinya. Dialah yang ada sebelum semuanya ada. Al-awwal. Jadi dia bukan awal, juga bukan akhir. Kalau awal itu ciptaan, kalau akhir juga itu ciptaan. Tapi dia maha awal, maha akhir. Itu baru Tuhan yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir, itu bukan Tuhan itu. Karena yang awal bisa jadi dia yang pertama masuk sekolah, dia yang terakhir pulang sekolah. Dia yang pertama disunat, dia yang terakhir disunat. Itu awal dan akhir. Tapi kalau yang maha awal itu tidak ada dia tidak ada yang memulai dari dia. Dialah yang ada sebelum segalanya belum ada. Sebelum yang lainnya ada. Huwa al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini baru Tuhan konsepnya benar. Kalau dia maha awal, maha akhir itu baru benar. Tapi kalau dikatakan akulah awal, akulah akhir. Ya, sama tadi pagi juga aku yang awal masuk kantin.
dan paling terakhir keluar dari kantin. Jadi konsep ketuhanan yang benar itu di dalam pemahaman para nabi jelas bahwa Tuhan itu bukan makhluk, tapi dia adalah Khalik. Dialah pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian esensi yang serupa dengan dia. Itulah Allah. Diterangkan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La raiba fi, la raiba fi, la raiba fi. Wa man asdaku minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu semua makhluk pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya pada hari itu. Siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara saya menghargai iman Anda. Tuhan kita memang berbeda, tapi kesamaannya karena Lembaga Kitab Indonesia mengambil istilah-istilah di dalam Islam. Andai saja jujur menggunakan bahasa Yunani, maka kita tidak akan ada kesamaan sedikit pun. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Juma yang telah berdiskusi dengan baik. Demikian juga terima kasih untuk anak Batak ya. Nanti kita akan jadwalkan ulang dengan Mas Juma dengan tema yang berbeda. Semoga saja kajian kita di JCC ini bisa mencerahkan semua, baik saudara saya yang Muslim, juga saudara sebangsa setanah air yang beragama Kristen. Dan kita akan tetap mengadakan diskusi interaktif dua arah, sehingga kita akan menghasilkan sebuah pembelajaran buat kita semua. Yang Muslim dengan mendengarkan perdebatan ini, keimanan kita lebih kuat lagi. Demikian juga yang Kristen dengan menyampaikan kebenaran di dalam agamanya. Semoga saja saudara-saudara Kristen juga beriman lagi kepada kekristenannya. Di sini tidak ada kalah maupun menang. Yang memenangkan itu adalah hati kita masing-masing. Yang memenangkan, yang juri utamanya adalah netizen di luar sana. Oke, terima kasih dan saya ucapkan semuanya untuk Menarasiar. Kita akan bareng-bareng tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Batak, makasih ya, Bang. Salam reformasi, Bang. Salam anak bangsa. Anak Batak ke-mute. Mana tadi? Ke-mute, Bang. Udah keluar kali. Udah keluar. Oh, udah keluar. Gampang kok dijadwal ulang mah. Udah bisa kita jadwalkan. Asik ya Banyuma ya. Terguncang. Tapi asik. Tapi sopan Mas Juma. Enak anaknya kok. Iya. Namanya juga anak Batak, Bang. Orang Batak itu baik. Oh iya. Suaranya keras tapi hatinya lembut biasanya. Iya. Sama dengan Bang Handi ya. Selembut tepung seribu. Dikali poles. Allahu Akbar. Maghrib di sini, azan di sini ya, Khila. Ya, silakan untuk mungkin ada kegiatan maghrib, silakan. Nanti sebentar lagi juga saya riset kok. Ini saya sekaligus memberitahukan teman-teman buat yang ingin mengambil konten di sini. Ya, saya izinkan, tapi setidaknya untuk teman-teman yang ingin mengambil konten di sini, ya bicara dulu sehingga kami bisa mengontrol. Takutnya ngambil di sini ketiduran, akhirnya nggak terkontrol live-nya. Ya, buat teman-teman yang ada di sini yang nggak bisa data, ya silakan ngambil konten di sini, tetapi beritahu kami yang ada di sini sehingga kami bisa mengontrol. Oke. Ya, untuk itu. Ya, terima kasih juga Bang kepada netizen kita, baik yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan CCT maupun yang ada di channel Zulkifli Bas. Makasih banyak atas supportnya selama ini. Thank you, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.